Bab 1091, berapa banyak orang di dunia yang bisa mengalahkannya? Mendengar perkataan Gunung Tuoba, Sanderye sedikit mengangkat sudut mulutnya, kamu cukup pintar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan turun dari panggung hidup dan mati. Gunung Tuoba menghela nafas lega. Saat Sanderye menanyakan kalimat itu barusan, semua bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan perasaan tercekik mendekati sanubarinya dan melonjak dari lubuk hatinya. Perasaan kematian. Saat itu, dia sangat ketakutan. Melihat Sanderye berjalan ke bawah, keraguan muncul di matanya, siapa pria ini? Di sekeliling, ketika para kultivator pedang memandang Sanderye, mata mereka menjadi penasaran dan serius. Bagaimana seseorang yang bisa menjadi murid gerbang dalam adalah orang biasa? Pada saat ini, mereka secara alami memahami bahwa Yangorye, yang hanya berada di ranah Xiantian, berpura-pura lemah. Lebih berhati-hatilah di masa depan. Diam-diam, Ningsih terus menatap Sanderye. Dia tentu saja penasaran dengan asal-usul Sanderye, jadi dia menyelidikinya secara diam-diam, tapi tidak menemukan apapun. Asal-usulnya misterius. Dia menjadi semakin penasaran. Munian juga menatap Sanderye. Dia tersenyum dan berkata, saudara Ye ini sangat menarik. Setelah Sanderye turun dari panggung hidup dan mati, dia melihat ke arah Fuji dan Yelena yang di depannya, lalu tersenyum dan berkata, ayo kembali. Ketiganya akan kembali dengan cara yang sama. Pada saat ini, seorang kultivator pedang laki-laki tiba-tiba datang. Dia tersenyum dan berkata, saudara Ye, halo. Sanderye sedikit terkejut, kamu. Dia baru saja tiba di gerbang dalam, dan dia belum mengenal semua murid gerbang dalam. Kultivator pedang pria itu tersenyum dan berkata, nama aku Sunorlu. Setelah itu, dia mengeluarkan 3 jimat dan menyerahkannya kepada Sanderye. Saudara Ye, akan memakan banyak waktu untuk kembali dari sini. Ini adalah jimat teleportasi, koordinatnya adalah gerbang dalam. Kalau saudara Ye tidak keberatan, kamu bisa menggunakan jimat ini untuk berteleportasi kembali. Saudara Ye, jangan khawatir, ketiga jimat teleportasi ini bukanlah bentuk bantuan, dan aku tidak punya tujuan apapun. Aku hanya ingin mengenal Kak Ye dan Kak Fu, itu saja. Fuji melirik Sunorlu dan tidak berkata apa-apa. Sanderye tidak menolak. Dia menyimpan jimat teleportasi dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Baginya, wajar saja ketika orang jauh dari rumah, lebih baik mempunyai satu teman lebih banyak daripada menambah satu musuh. Tentu saja tanpa melanggar prinsip. Melihat Sanderye bersedia menerimanya, senyuman di wajah Sunorlu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan pedangnya. Sanderye melirik Sunorlu yang pergi dengan pedangnya, lalu berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia meraih Yelena yang dan langsung mengaktifkan jimat teleportasi. Segera, ketiganya diselimuti cahaya biru dan menghilang dalam sekejap mata. Yelena yang melihat sekeliling, matanya melebar, sungguh menakjubkan. Sanderye tertawa. Dia mengusap kepala kecil Yelena yang, lalu menoleh ke arah Fuji di sampingnya. Saat Fuji melihatnya, dia segera membungkuk dalam-dalam, terima kasih, saudara Ye, atas bantuanmu. Sanderye tersenyum tipis, saudara Fu, memiliki status yang rendah bukanlah hal yang memalukan. Tahukah kamu bahwa Master Pedang berbaju biru adalah murid tukang saat itu? Tapi belakangan, berapa banyak orang di dunia yang bisa menandingi prestasinya? Di langit berbintang yang jauh, jauh di dalam langit berbintang, terdapat batu nisan yang mencapai langit. Semua batu nisan ini berwarna merah darah dan sangat menakutkan. Dan di salah satu batu nisan terbesar yang mencapai langit, ada seorang pria berkemeja biru berdiri di atasnya. Pria berkemeja biru itu berdiri dengan pedang di bawah kakinya, loh batu itu bergetar hebat. Seolah merasakan sesuatu,
Pria berkemeja biru itu tiba-tiba tertawa, "Cucuku yang tersayang sungguh berbakat, haha." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menekan tangan kanannya ke bawah, dan energi pedang menembus langsung ke tablet batu. "Hanya cucuku yang bisa menangani energi pedang ini. Tunggu saja aku di sini." Setelah itu, dia hendak pergi, tapi dia khawatir, jadi dia mengambil sebuah potret dan menempelkannya di loh batu. "Ini cucuku, namanya Sander Yang." Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Setelah beberapa saat, suara gemuruh tiba-tiba muncul dari monumen batu. "Cari. Mobilisasikan semua orang kuat dari peradaban makam langit untuk menemukan tuan yang untukku, dan ternukan dia dengan segala cara." Di sekelilingnya, beberapa loh batu tiba-tiba bergetar hebat, dan setelah beberapa saat, aura misterius mengalir menuju galaksi dan alam semesta di sekitarnya. Di negara Qi, Sekte Pedang. Setelah Fuji mendengar perkataan Sander Ye, dia tersenyum pahit dan tidak berbicara. Sander Ye berkata dengan serius, "Saudara Fu, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata lagi. Sebagai manusia, orang lain boleh meremehkan kita, tetapi kita tidak boleh meremehkan diri sendiri, karena kalau kita meremehkan diri sendiri, orang lain akan meremehkan lebih parah daripada kita. Dunia ini adalah tempat di mana orang ingin menjadi kuat. Di dunia ini, kalau kamu ingin dihormati oleh orang lain, sangatlah mustahil untuk mengandalkan kerendahan hati dan sanjungan. Hanya kekuatan yang dapat membuat orang lain menghormati kamu." Fuji tiba-tiba berlutut. Dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara Ye, mana mungkin aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi orang-orang di bawah untuk mengubah nasib mereka. Bakat aku tidak lebih buruk dari orang-orang itu. Aku bekerja 10 kali lebih keras dari mereka. Tetapi, aku tidak pernah bisa membandingkan diriku dengan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka meningkat dengan efek pil, aku masih mencari kehangatan dan mengisi kelaparan. Ketika mereka diajar oleh guru-guru terkenal, aku hanya bisa mencari tahu sendiri sedikit demi sedikit. Ketika mereka tidak masuk ke sekte pedang, mereka punya teknik latihan, berbagai keterampilan pedang, dan harta spiritual, tetapi aku hanya dapat mengumpulkan nilai untuk ditukarkan setelah memasuki sekte pedang." Berbicara tentang ini, mata Ria tiba-tiba memerah. "Aku tidak ingin pada mereka, aku juga tidak membenci ibuku. Kak Ye, tahukah kamu? Aku dibesarkan oleh ibuku, dan dia membesarkanku dengan menjual bakpao, karena aku adalah seorang yatim piatu dan dia adalah janda. Dia sudah menderita terlalu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Alasan kenapa aku berkompromi bukan karena aku tidak punya keteguhan, tapi aku takut kalau aku mati, apa yang akan ibu aku lakukan? Kalau mereka membunuh seseorang, mereka dapat membayarnya tanpa mengambil tanggung jawab apapun, tapi aku hanyalah orang biasa, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki latar belakang, dan aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Dia mencondongkan tubuh untuk membantu Fuji berdiri, tapi Fuji menggelengkan kepalanya. "Saudara Ye, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku ingin memintamu untuk memberiku sebuah kesempatan yang bisa membuatku mengubah nasib. Ini mungkin juga satu-satunya kesempatanku dalam hidup ini." Setelah itu, dia hendak bersujud, tapi dihentikan oleh Sander Ye. Sander Ye memandangnya. "Aku bisa memberi kamu kesempatan ini, tetapi bisakah kamu menanggung kesulitan?" Fuji sangat gembira dan buru-buru berkata, "Ya, aku bisa menanggung kesulitan apapun." Sander Ye berkata, "Bangun." Fuji ragu-ragu lalu berdiri. Sander Ye menepuk pundaknya dengan lembut, "Berjanjilah padaku, ini terakhir kalinya kamu berlutut di hadapan orang luar." Fuji mengangguk dan berkata dengan serius, "Oke." Sander Ye tersenyum tipis. Dia tiba-tiba menunjuk dan cahaya putih jatuh ke alis Fuji.
Ini adalah warisan ilmu pedang dari seorang senior. Nama seniornya adalah Sinoye. Dia adalah kultivator pedang yang tiada taraf. Aku harap kamu tidak menghina ilmunya. Untuk warisan ilmu pedang Sinoye, dia membuat salinan untuk dipelajari. Apa yang dia berikan kepada Fuji bukanlah seluruh warisan, tetapi bagian depan yang dasar. Kalau diberikan semuanya, Fuji tidak bisa memahami dan mungkin akan membawa bencana benar. Warisan ilmu pedang. Sesaat kemudian, Fuji tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia membuka matanya dan hendak berlutut di hadapan Sander Ye, tetapi dihentikan oleh Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Berlatihlah dengan baik dan jangan mempermalukan senior itu." Fuji berkata dengan serius, "Pasti." Sander Ye tersenyum, "Pergilah." Fuji membungkuk dalam-dalam pada Sander Ye, lalu berbalik dan pergi. Setelah Fuji pergi, Yelena yang tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu membantunya?" Sander Ye tersenyum tipis, "Kalau kamu menerima setetes kebaikan dari seseorang, kamu harus membalasnya dengan sumber air." Yelena yang sedikit bingung. Sander Ye tidak menjelaskan apapun. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya belajar." Setelah mengatakan itu, dia menarik Yelena yang menuju halaman rumahnya. Setelah kembali ke halaman, Sander Ye mulai mengajari Yelena yang membaca. Kali ini saat pergi ke kota Qingyun, selain membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, dia juga membeli beberapa buku. Tentu saja, dia juga mengajari Yelena yang berlatih. Sekarang dia memiliki kristal spiritual terbaik, kecepatan latihan Yelena yang juga meningkat dengan sangat cepat. Saat larut malam, setelah Yelena yang tertidur, Sander Ye kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di lantai, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dari Gunung Tuoba, ada beberapa ramuan dan semacamnya. Sander Ye tertawa, dengan ratusan kristal spiritual kelas atas ini, dia sekarang memiliki lebih dari 1000 kristal spiritual kelas atas, yang tidak diragukan lagi merupakan sejumlah besar uang baginya sekarang. Uang sangat berharga. Dia tidak pernah memikirkan uang sebelumnya, apalagi setelah mewarisi bisnis keluarga. Baginya, uang hanyalah angka. Tetapi sekarang, dia memahami pentingnya uang. 1 sen bisa membuat bingung orang yang heroik. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye menyimpan cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan lebih dari 100 kristal spiritual berkualitas tinggi dan mulai menyerapnya. Terobos ranah dulu. Sekitar 1 jam kemudian, aura tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ranah Sengying. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya selama dia naik 1 tingkat dan mencapai ranah Zenfa, dia akan bisa terbang dengan pedang. Tetapi, dia tidak berani untuk terus meningkatkan ranahnya sekarang. Terlalu berlebihan untuk meningkatkan ranahnya 2 tingkat berturut-turut dalam 1 malam. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda, menurutku sepertinya tidak ada banyak masalah dengan sekte pedang ini." Pagoda kecil berkata, "Aku pikir masalahnya cukup besar." Sander Ye berkata, "Apakah kamu berbicara tentang Fuji?" Pagoda kecil berkata, "Ya." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Apa yang dia katakan benar. Sangat sulit bagi orang-orang di bawah untuk mengubah nasib mereka. Terlebih lagi, keluarga dan sekte bangsawan semakin kuat. Kalau mereka melanjutkan, mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Sederhananya, di masa depan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Faktanya, bukan berarti keluarga dan sekte bangsawan tidak bisa menjadi lebih baik lagi, asalkan mereka tidak menjarah, tidak menindas, dan berbuat baik. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi..." Omong-omong, wajahnya perlahan menjadi gelap. Pagoda kecil berkata, "Aku pikir ada baiknya juga kamu membina ulang kali ini, karena kamu secara pribadi dapat merasakan seperti apa tatanan dunia yang sudah kamu bangun. Hanya dengan cara inilah kamu dapat mengetahui situasi terkini dalam tatanan ini."
Sander Ye mengangguk, karena aku sudah membuat tatanan, aku harus bertanggung jawab atas tatanan ini sampai akhir. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba semacam jiwa pedang muncul pada dirinya, bukan kekuatan pedang tak tertandingi, tapi jiwa pedang baru. Bersambung.